Baik, shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan untuk kebersamaan kita malam ini. Dan kita ada 5 keluarga. Keluarga saya, keluarga Cikgu Kristina, keluarga Krista, keluarga Cikgu Lisa, dan keluarga Jasila. Hari ini kita juga bersama dengan Dikenisius yang akan mengungsikan kepada kita firman Tuhan untuk kita dapat saling kuat, menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Ya. Nah, untuk malam ini, mari kita akan bermula. Saya minta kesediaan Cikgu Lisa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Cikgu Lisa. Shalom, boleh dengar? Boleh. Halo, shalom, boleh dengar? Shalom, teruskan Cikgu, kita berdoa. Oke, ada lambat sedikit nih line saya di rumah nih. Oke, boleh. Oke, mari kita berdoa. 亲爱的天父，满是主能够再次的带领我们来到主的当中，感恩主的带领之下，赐给我们拥有一个美好的一天。谢谢你的带领，谢谢你的帮助，谢谢你的看顾。主啊，今晚上的机会有主的带领，有主的看顾，让我们的机会有主的让我们的机会能够带来的更多欢乐。还有你的心事，你的福音能够传达，让我们的团契能够和好。我把一切都交托把你手中，这样的祷告是奉靠主耶稣基督的生命祈求，阿门。 Amin. Baik, terima kasih Cikgu Lisa. Mari kita lihat lagu pujian kita. Saya akan bermain gitar, kita akan menyanyi. Backup singer, sedia untuk menyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Begitu Indah, dan lagu yang kedua adalah Engkaulah Kekuatanku. Oke. Begitu indah. Oke. Begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Pada rasa keringat saling terluka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita saling bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Begitu indah, begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Begitu indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus, di dalam
dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling terluka di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita saling bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam kasih Yesus, di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling terluka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita saling bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita saling bersama. Mari kita saling bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Haleluya. Baik, mari kita ambil waktu ini untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Pembantu pujian dan sempat sedikit. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar
Sana kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan untuk pujian kita kepada Tuhan. Waktu dan tempat ini saya serahkan kepada Dikenisius untuk firman Tuhan. Silakan Dikenisius. Baik, salam. Shalom. Ya, terima kasih Deacon Patrick dan juga ahli kelompok SIL Immanuel Haleluya. karena menjemput saya di dalam membawa kita di dalam renungan firman Tuhan. Dan puji Tuhan untuk hari ini kita tetap setia di dalam menjalankan kehidupan kita, yaitu dengan mengandalkan hidup ini kepada Tuhan. Untuk tidak membuang masa, saya ajak kita belajar daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas, ya, di dalam Lukas 1 ayat 46 sehingga 52. Ya. Oke. Satu. Oke, baik, terlih pula. Mari kita membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 1 ayat 46 hingga 52. Di sini garis besar di atas adalah nyanyian pujian Maria. Oke, ayat yang ke-46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyambut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta dan meninggikan orang-orang yang rendah. Alangkah baiknya kita terus baca, habiskan 53 hingga 56. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Ini menceritakan kisah ataupun nyanyian pujian Maria. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa
nyanyian ini adalah sebuah doa yang memuliakan Allah. Serupa dengan Hana ketika Allah mengurniakan anaknya laki-laki. Kita boleh rujuk di 1 Samuel 2 ayat 10, ayat 1 hingga 10. Nyanyian Maria juga dikenal dengan nama Magnificat di dalam bahasa Latin. Artinya memuliakan. Nyanyian ini sekaligus memperkenalkan salah satu gagasan utama Injil Lukas, bahwa Allah membela orang miskin. Oke, mari kita lihat dan juga amati kehidupan Maria, di mana sebelumnya dia telah menerima kabar yang mengejutkan kehidupannya, bahwa ada seorang bayi yang akan lahir, yang akan dinamakan Yesus, akan merubah ataupun mengubah segala-galanya dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Di dalam petikan ayat ini, kita tahu Maria adalah pribadi yang takut akan Tuhan dan senantiasa mengandalkan hidupnya dengan Tuhan. Oleh karena dia belum berkawin, dia terkejut, mana mungkin dia dapat melahirkan seorang anak dinamakan Yesus tanpa berkawin ataupun bersetubuh dengan bakal suaminya. Kalau kita lihat di atas di sana, di mana malaikat Gabriel pergi ke kota Galilea bernama di Nazaret, menyampaikan kabar itu ataupun kepada Maria, sehingga dia sendiri pun ketakutan dan terkejut dengan perkara itu, karena selayaknya dia memang tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi apa yang saya mau bawa kita pada malam hari ini, ada tema kecil yang saya sediakan, yaitu sukacita mengatasi ketakutan. Itulah pribadi yang Maria ada di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat pribadi ini, Maria yang pertama yaitu Maria pribadi yang taat dan berhati hamba. Dia seorang pribadi yang taat dan juga berhati hamba. Dan itulah yang dimiliki oleh Maria. Yang kedua ialah siap menerima apa adanya jika Tuhan menginginkan hal berlaku dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di dalam ayat 38, Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan itulah yang ada pada Maria, yaitu siap menerima apa adanya jika Tuhan menginginkan hal itu berlaku di dalam kehidupannya. Dan yang seterusnya ialah Allah berjanji memberikan keturunan yang membawa kepada kebahagiaan yang sejati. Dan kita tahu kenapa Tuhan memilih Maria. Di dalam pelajaran kita, ada pelajaran di Misbah Keluarga juga pernah diajar di sana. Dan Allah berjanji dan memberikan keturunan yang membawa kepada kebahagiaan yang sejati. Ini telah pernah berlaku sebelum
kelahiran Tuhan Yesus pernah dijanjikan kepada Nabi Nuh dan juga bapak leluhur kita yaitu Abraham. Dia akan menjanjikan keturunan yang banyak dan menjanjikan sebagai keturunan yang memberi berkat, membawa berkat kepada seluruh penduduk di muka bumi ini. Kalau kita rujuk di dalam 1 ataupun ayat 48 tadi mengatakan, sebab dia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bayangkan, segala keturunan, bukan keturunan kita sebagai orang dusun, murut, ataupun keturunan Cina, ataupun apapun bangsa, bukan Israel saja, tetapi segala keturunan. Apabila kita mengandalkan ataupun percaya janji Tuhan itu yang telah ada di dalam hidup kita, maka kita layaklah disebut keturunan yang membawa kepada kebahagiaan yang sejati. Tidak mungkin kita ada kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi tidak sama dengan apa yang Tuhan tawarkan di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan di dunia ini ataupun kebahagiaan sementara yang ada ditawarkan oleh dunia ini sama sekali langsung tidak sama dengan apa yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita kalau di dalam Kejadian 17 ayat 7 kita lihat pribadi Nuh, di mana Allah juga berjanji kepada Nuh. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 17 kalau ayat 7 ya, mari kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 7. Di sana dia katakan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan keturunanmu. Ya, itulah janji Allah kepada Nuh suatu ketika dulu. Dan juga kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, di mana Abraham juga telah menerima janji Allah itu, yaitu di mana kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 3 ayat 25, paling terakhir sekali ialah, paling penting yang kita petik di sana ialah, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 25, yang terakhir, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat orang-orang yang membina keperluan asas kita sebagai manusia pada hari ini, semuanya datang daripada orang-orang keturunan mereka. Kita bayangkan kalau contohnya kalau kita pada hari ini yang kita gunakan yaitu media sosial seperti online hari ini yang kita guna ini, inilah yang dimaksudkan bahwa keturunan oleh keturunanmu, yaitu melalui kepada Abraham, semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Kita tahu melalui kelahiran Tuhan ini kita dapat menerjemah kelahiran dia, bahwa dia yang memberi kita terang baru, memberi kita kehidupan yang lebih baik. Dan juga ini yang telah dialami oleh Maria. Dia sangat memuji kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah itu adalah juru selamatku, dan itulah yang membuatkan dia sangat gembira.
karena Allah adalah juru selamat. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, kalau bukan Allah yang menyelamatkan kita, tidak mungkin kita hidup bebas pada hari ini. Kalau kita lihat di dalam, ada juga kes-kes yang melibatkan sosial, di mana ada sesuatu tempat yang tidak selamat untuk kita duduki. Dan mungkin mereka bukan tidak mendengar firman Tuhan, ataupun menerima berita baik Tuhan, tetapi dengan sengaja bahwa keyakinan itu tidak sama sekali ada pada diri mereka yang coba menghuru-harakan keadaan. Tetapi apa yang kita lihat pada hari ini, ramai umat manusia menikmati kehidupan ataupun berkat yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Dan bayangkan mana setiap yang kita perlukan pada hari ini, semuanya keturunan mereka lah yang menciptanya. Bayangkan kalau itu tiada, kita mungkin bergelap lagi, ataupun masih lagi di dalam kegelapan. Itulah maksud Tuhan, di dalam kegelapan. Jadi kita hari ini ada elektrik, kita ada sebagai sumber, karena keturunan inilah yang memberkati seluruh bumi. Dan oke. Pertanyaan kita di sini adalah, apakah kita sudah siap, ataupun apakah kita telah siap menerima janji Tuhan kita di sini hari ini? Apakah kita sudah telah menerima janji Tuhan ini, ataupun sudah menerima janji Tuhan ini? Ya, itu pertanyaan untuk kita semua di dalam kelompok Sil Immanuel ini, ataupun jemaat Tuhan yang ada di ISIB Pekantuaran, ataupun jemaat-jemaat yang lain yang ada di luar sana. Dan itu adalah pertanyaan. Kita sudah pernah menerima ataupun belum? Karena kalau kita belum menerima, dan kita perlu selidiki kehidupan kita sebelum ini, dan coba bayangkan kalau tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita sudah lakukan seperti yang Maria lakukan untuk tetap setia dan berhati hamba kepada Sang Pencipta kita? Ya, kalau kau tanya orang yang belum menerima Tuhan, mereka tidak akan pandang ataupun mendengar setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita. Kenapa? Sebab janji Tuhan itu belum lagi ada di dalam kehidupan mereka. Dan kita yang di sini itulah tugas kita. Kalau kita sudah mendapat berkat Tuhan dan menerima janji Tuhan yang telah Tuhan janjikan, itulah yang sepatutnya kita sharing ataupun share dengan orang lain, yang khususnya mereka yang belum menerima kabar baik ataupun berita baik Tuhan. Dan kesimpulan di dalam petikan ayat firman Tuhan ini, apa yang penting adalah lakukan perkara yang menyenangkan hati Tuhan seperti Maria. Maka kita akan menerima berkat sukacita yang mengatasi ketakutan. Apapun kita lalui sebelumnya ataupun sebelum ini dan akan datang, bertabalah dan dalam mengatasi kehidupan rutin kita seharian, ataupun mengalami kehidupan rutin kita seharian. Karena satu hari itu tidak sama dengan hari-hari yang sebelumnya. Dan hari-hari yang sebelumnya tidak sama dengan minggu-minggu yang berikut, ataupun bulan-bulan yang seterusnya, ataupun tahun-tahun yang seterusnya. Dan apa yang penting adalah kita mau tangkap apa yang ada di dalam Maria, ataupun isi hati Maria itu. Apabila dia meluahkan isi hatinya, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah adalah juru selamatku. Jadi kalau kita lihat Maria ini sebelumnya adalah takut. Dia takut perkara itu berlaku di dalam hidupnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat 30, Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bayangkan, apabila dia sebut kasih karunia Allah, maka
hati Maria pun akan berubah sehingga menerima segala berkat daripada Tuhan melalui kasih karunia yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini suatu ketika dulu. Dan kalau kita lihat kehidupan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sukacita mereka tidak ada. Ada sukacita, tetapi sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Maksudnya, contohnya, kalau mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa, ataupun memang berkuasa di dalam sesuatu tempat. Jadi mereka menganggap diri mereka sudah orang yang sangat bersukacita, menganggap diri mereka adalah orang yang luar biasa di dunia ini. Tetapi kita mau belajar daripada hidup Maria, bahwa kalau kita melihat dalam konteks penyelamatan pada hari ini, bahwa Allah itu adalah penyelamat kita. Allah itu adalah menyelamatkan, bukan saja menyelamatkan kita daripada keadaan-keadaan yang berlaku secara jasmani, tetapi menyelamatkan kita daripada belenggu dosa, sehingga harga itu sudah lunas dibayar melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan inilah yang membuatkan Maria dapat mengatasi segala ketakutan, dapat mengatasi segala kepayahan hidupnya, karena sukacita yang sebenarnya telah ada di dalam kehidupannya. Walaupun mungkin di dalam hidupnya ada turun naik, ataupun ada sekejap sejuk ataupun sekejap panas di dalam dia menghadapi kehidupan dia pribadi dia, tetapi sukacita yang luar biasa yang sebenarnya ataupun kebahagiaan yang dia dapat di dalam kehidupannya itu yang membuat dia tetap kuat dan tetap menjadi orang yang dekat dengan Allah ataupun dekat dengan Tuhan, sehingga Allah berkenan di dalam kehidupan pribadinya, sehingga lahirnya Sang Juru Selamat kita pada hari ini, di mana Yesus Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, yang membawa damai, kabar baik kepada seluruh penyelamatan ataupun seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi akhir kata daripada saya, dan selamat menyambut hari Krismas pada bulan ini bersama dengan jemaat dan keluarga. Dan janganlah lupa SOP kita lawan COVID-19 ini, dan kita adalah keluarga Malaysia. Dan saya percaya melalui pembelajaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, memberkati kita lewat persekutuan pada malam hari ini, dan juga kehidupan kita yang seterusnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan amin. Dan saya serahkan kepada Adikon Patrick. Terima kasih Deacon Nesius. Saya percaya setiap keluarga sel dalam mendengar dengan jelas maksud firman Tuhan. Marilah kita terus berdoa supaya Roh Kudus memberikan penerapan, pengetahuan kepada kita untuk mengerti akan maksud firman Tuhan. Yang jelas, ya, sesuatu ketakutan itu menjadi satu keadaan di mana setiap manusia akan mengalami berkat Tuhan. Dan saya juga bersyukur karena persekutuan atau firman Tuhan yang dikongsikan oleh Deacon Nesius tadi ada kaitan nanti dengan khotbah firman Tuhan yang akan kita dengar nanti pada malam Krismas 24 hari bulan. Dan kita akan belajar tentang lebih mendalam lagi tentang kelahiran Tuhan, bukan sekadar sebagai satu pengetahuan, tapi satu pengertian yang mendalam tentang maksud kelahiran Tuhan.
di dalam kehidupan setiap orang yang percaya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Dikanisius. Mari kita ambil masa ini untuk berdoa bagi setiap jemaat. Hari ini keluarga Dennis, keluarga Felix, keluarga Ridley, keluarga Kristo, keluarga saya dan juga keluarga Dikanisius. Saya akan membawa kita semua di dalam doa kedengaran untuk setiap keluarga dan juga ahli keluarga kita yang kelompok sel kita yang tidak berkesempatan hari ini karena ada hal yang mereka harus lakukan. Oke, mari semua berdoa. Saya akan pimpin dalam suara yang kedengaran. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan untuk setiap keluarga sel Immanuel. Dan sebentar tadi kami sudah mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kami percaya dalam hal ketakutan atau dalam setiap keresahan hati kami. Kami tahu bahwa ada rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Akhirnya kami mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami harus mentaati, melakukan dengan setia setiap perintah Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih juga untuk Dikanisius yang telah mengungsikan firman Tuhan. Biar Tuhan terus memberi dia hikmat untuk setiap firman-Mu Tuhan dapat diberitakan, disampaikan, dan Roh Kudus terus memberikan pengertian kepada dia, pengetahuan untuk dia dapat mengkongsikan firman Tuhan kepada setiap orang juga. Bersyukur Tuhan untuk malam ini. Saya berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap keluarga sel Immanuel. Saya berdoa Tuhan untuk keluarga Kristo. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara pekerjaan suami istri. Anak mereka Keden juga kami doakan supaya terus dipimpin Tuhan dalam setiap perkara. Kami doakan kesehatan mereka seisi keluarga, juga pekerjaan mereka dan juga persekutuan mereka, hubungan suami istri tetap terpelihara. Juga di dalam pekerjaan Tuhan sertai, memimpin supaya tetap terpelihara dari segala mara bahaya, sewaktu dalam tugas, sewaktu dalam perjalanan ke dalam pekerjaan. Biar pelindungan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan untuk keluarga Kristo di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Dennis dan juga sesi keluarga mereka, istrinya Christina, anak mereka Max, Baby Oak, dan juga Mark. Kami doakan supaya Tuhan menyertai, memelihara mereka sekeluarga. Untuk suami istri tetap terpelihara dalam cinta kasih, pekerjaan tetap terpelihara dan terlindung dari sebarang mara bahaya, dan juga kesehatan anak-anak tetap terpelihara. Berkati pekerjaan mereka supaya mereka mengalami damai sejahtera Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa. Kesehatan seisi keluarga juga tetap terpelihara. Tuhan menjaga dan memberikan hikmat. Untuk anak-anak juga dipimpin di dalam pembelajaran persekolahan mereka agar sentiasa terlindung dari segala kelemahan tubuh. Dan Tuhan memberkati keluarga damai sejahtera Tuhan untuk keluarga Dennis di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk keluarga Cigo, untuk Felix Chong dan sesi keluarga Lisa, Janelle, Jared, Jesselyn, dan anak mereka seisi keluarga, untuk ke mertua untuk Ibu Felix dan juga Auntie Ang, kami doakan supaya mereka tetap terpelihara dalam pekerjaan mereka, dalam segala usaha mereka, agar mereka mengalami pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan dalam setiap keadaan. Pekerjaan Cigulisa, pekerjaan Felix, kami doakan supaya mereka juga dipimpin dan diberikan hikmat perjalanan dalam pekerjaan agar terus terpelihara dan selamat sewaktu sedang memandu, dan juga kesehatan seisi keluarga tetap terpelihara. Berkati hubungan suami istri supaya mereka sentiasa hidup dalam cinta kasih dan pimpinan Tuhan kepada anak-anak dalam persekolahan mereka, pengetahuan semakin bertambah dan terlindung dari segala kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa damai sejahtera Allah Tuhan untuk keluarga Felix Chong di dalam nama Yesus. Saya berdoa juga untuk keluarga Ridley dan istrinya Jesila. Kami doakan supaya pimpinan Tuhan untuk mereka, supaya dalam pekerjaan, dalam pembelajaran, Tuhan campur tangan, memberikan mereka hikmat dalam segala perkara, pelindungan Tuhan sewaktu mereka sedang dalam tugas,
dan juga untuk hubungan suami istri tetap terpelihara. Dan rencana Tuhan ini adalah rencana yang paling terbaik untuk mereka. Dan Engkau akan memberkati mereka dengan anak, dan Engkau memberkati mereka dengan pekerjaan yang baik dan kesehatan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan untuk keluarga Ridley di dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk keluarga uh, Candy dan suaminya Siberinus. Kami doakan supaya mereka juga dipimpin Tuhan, diberkati Tuhan dalam pekerjaan, diberikan kesehatan baik, dan dalam pekerjaan Tuhan campur tangan Tuhan memimpin mereka supaya masa depan mereka hubungan suami istri tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kami juga berdoa mengisytiharkan pemberkatan kesehatan kepada mereka sebagai suami istri. Engkau akan memberkati mereka dengan anak dalam keluarga mereka, kesehatan mereka terpelihara, dan pimpinan Tuhan dalam setiap keadaan. Damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan Eddie dan suaminya Siberinus di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Deacon Adrin, Gina, Azron, Elisa, dan semua yang lain kami doakan supaya mereka beroleh hikmat Tuhan dalam segala perkara, dalam segala usaha dengan Adrin kami doakan supaya tetap terpelihara, diberikan kekuatan dan kesehatan baik, juga hubungan suami istri, dan juga anak-anak terus dipimpin Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam pembelajaran mereka, kesehatan mereka juga tetap terpelihara. Apapun usaha dengan Adrin Tuhan sertai, pimpin kesehatan mereka sekeluarga. Kami mengisytiharkan berkat Tuhan, damai sejahtera Allah untuk keluarga adik dan Adin di dalam nama Yesus. Juga untuk keluarga Jukli kami doakan supaya pimpinan Tuhan kepada mereka sewaktu mereka di dalam pekerjaan, dalam usaha perniagaan mereka, dan persekolahan, pembelajaran anak-anak, agar mereka beroleh pimpinan dan kesehatan yang baik, terpelihara seisi keluarga di dalam Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya dalam setiap perkara mereka terus mengutamakan Tuhan dan dipimpin Tuhan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa juga Tuhan untuk keluarga Deacon Yesus. Kami berdoa untuk istri dan anak-anak mereka supaya mereka beroleh pimpinan Tuhan, damai sejahtera Allah di dalam keluarga mereka, pemeliharaan Tuhan kepada mereka, kesehatan baik, bahkan juga dalam segala usaha perniagaan yang dikendalikan, yang diuruskan, biar semua itu Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Berkati pembelajaran anak-anak di Yesus dan kesehatan mereka seisi keluarga tetap terpelihara. Damai sejahtera Allah terus tinggal dalam keluarga di Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biar juga persekutuan kami malam ini dipimpin Tuhan dalam istirahat kami doakan supaya kami dapat tidur malam ini dengan keadaan yang baik, sejahtera, terpelihara. Dan sebentar Tuhan kami akan bersurai, Tuhan berkati apapun yang dilakukan, usaha, pekerjaan, pengajian, persekolahan anak-anak, semua itu Tuhan di dalam naungan dan kasih Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semua ini. Amin. Oke, buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Buka kamera. Oke. Buka kamera. Oke, Cikgu Lisa. Kristo. Alright. Mari Kristo, ngoko Kristo. Oke. Screen 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, pengumuman hari Minggu ini kita ada persekutuan juga selepas persekutuan hari Minggu, so pukul 9 datang awal, dan selepas itu lebih kurang jam 11.30 kita ada mesyuarat gereja, dan saya mau confirmation daripada setiap keluarga supaya kehadiran kita tercatat untuk dapat hadir mesyuarat tahunan ini, karena ada makanan disediakan, jadi nanti termis, jadi kalau tidak terdaftar nanti tidak cukup. Jadi sila konfirmkan kehadiran dengan saya, kasih WhatsApp saja. So itu sahaja. Ini mesyuarat agung semua diwajibkan, semua keluarga hadir. Wakil perwakilan keluarga lah maksud saya.
So, terima kasih untuk malam ini Deacon Yesus, terima kasih karena mengkongsikan firman Tuhan. Oke, Jadi, sama-sama. sebelum kita bersurai semua, mari kita berdoa dulu. Saya minta kesediaan Deacon Yesus untuk memimpin dan memberkati kita semua. Silakan Deacon. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Yes, Lord. kami telah di penghujung persekutuan kami pada malam hari ini. Haleluya. Berkati setiap pribadi, anak-anak Tuhan yang telah menyertai di dalam ibadah ataupun persekutuan online kami pada malam hari ini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Yes, Dan Lord. berkat Tuhan mengalir kepada kelompok Sil Immanuel ini, sehingga kami diberkati semuanya Bapa. Berkat Tuhan mengalir, biarlah kepada setiap keluarga di dalam kelompok Sil ini, sehingga Haleluya. berkat itu senantiasa ada dan tidak pernah berkesudahan. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami lalui hari-hari yang mendatang, biarlah kami mengandalkan firman Tuhan seperti pribadi Maria yang telah kami pelajari tadi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, malam hari ini juga kami akan beristirahat. Biarlah Engkau berkati kami dan Engkau jaga lindungi kami dalam istirahat kami bersama keluarga kami, sehingga kami bangun pada esok paginya di dalam keadaan sehat dan sedia untuk bekerja, untuk mencari nafkah kehidupan kami. Amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga, biarlah berkat-Mu senantiasa ada dan selamanya bersama dengan kami. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, selamat malam semua. Salam. Terima kasih semua kebersamaan malam ini. Jumpa lagi, bye baby. Terima kasih Kristo, Posiko. Terima kasih. Salam, good night.